Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Back again with Mr. Andri ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materinya, yaitu tentang penyesuaian diri hewan dalam memperoleh makanan. Sekarang kita lanjut materinya, yaitu penyesuaian diri hewan dalam mempertahankan hidupnya. Are you ready? Let's go! Oke anak-anak, sekarang kita masih di bab 3 ya, yaitu materinya tentang penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak sedikit mengulang pembelajaran sebelumnya, yaitu beberapa makhluk hidup atau hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Tujuan makhluk hidup penyesuaian diri pada hewan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Nah, sebelumnya juga kita telah belajar bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Apakah masih ingat anak-anak bahwa bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, kemudian penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Sebelumnya kita telah mempelajari yaitu penyesuaian diri dalam memperoleh makanan. Kemudian kita lanjut ke materi penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa. Are you ready? Let's go! Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Yang pertama ada kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Nah, contohnya anak-anak perhatikan di sini ya. Kulit bunglon dapat berubah warna sesuai dengan lingkungan. Hal itu dilakukan agar bunglon tidak mudah ditangkap oleh predator atau pemangsa ya. Kemudian selanjutnya ada mimikri. Mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Nah, dapat kalian perhatikan di sini contohnya yaitu ulat yang bermimikri menyerupai ular untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi bentuk kepalanya itu seperti ular ya anak-anak kalau kita lihat di gambar. Kemudian ada autotomi.
Autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya, hewan yang dapat melakukan autotomi adalah cicak dan kadal. Kedua hewan tersebut dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Biasanya ini mengalihkan perhatian ya. Nah, ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. Nah, jadi ekornya itu untuk mengalihkan predator ya, sehingga yang dikejar oleh predator itu ekornya yang diputuskannya. Di sini ada gambarnya, yaitu ada gambar kadal dan gambar cicak ya. Kemudian anak-anak, untuk mempertahankan diri dari pemangsa ada juga hewan yang mengeluarkan kelenjar bau ya. Nah, beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contohnya yaitu walang sangit dan sigung. Nah, di sini ada gambar contoh hewan walang sangit dan sigung ya anak-anak. Kedua hewan ini biasanya melindungi dirinya dengan mengeluarkan bau. Nah, kemudian anak-anak, ada juga hewan yang mengeluarkan bisa dan sengat untuk mempertahankan dirinya dari pemangsa. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dari musuh dengan menyengat ya, seperti anemon ya, itu anemon laut, kemudian ubur-ubur dan belut listrik. Di sini ada gambar anemon, ubur-ubur dan belut listrik. Ketiga hewan tersebut itu biasanya menyengat untuk melindungi diri dari predator atau musuhnya. Dan yang terakhir anak-anak, ada juga hewan yang melindungi dirinya dengan cara berpura-pura mati. Nah, beberapa hewan seperti kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati ya. Di sini ada contoh kumbang badak, contoh gambarnya ya. Nah, kumbang badak akan berpura-pura mati untuk mengelabui musuhnya. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan nanti latihan soal evaluasinya yang nanti linknya Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing. Arigato gozaimasu, terima kasih, bye bye.